ada satu selang infusan yang masih ada labunya ini, itu masih ada darahnya guys. Kalian bisa lihat. Nih. Ini sangat menjijikan dan sangat mengerikan. Selain infusan kita menemukan beberapa jarum suntik yang lumayan sangat berbahaya. Tadi sebelum aku tag ini, FYI, pada saat memang kita menemukan limbah-limbah ini sebelah sana, aku sedikit tertusuk. Sebelum sampahnya kita pisahkan dan kita tata di sini untuk kita perlihatkan ke kalian semua, itu aku agak sedikit kena goresan jarum sebelum memulai konten ini. Karena memang ukurannya yang kecil, jadi ketika memang kita ambil sampah, tiba-tiba ada jarum-jarum seperti ini, itu bisa tertusuk dengan begitu cepatnya. Tadi ada di pinggiran sebelah sana guys. Aku udah gak harus jelasin lagi ini limbah apa, kalian juga bisa lihat sendiri. Ini infusan yang dimana kita juga gak pernah tahu ini infusan bekas orang yang punya riwayat penyakit apa, atau mungkin bahkan infusan ini pernah dipergunakan ataupun dipakai untuk orang-orang yang mempunyai penyakit dan penyakit itu sifatnya menular. Ini sangat berbahaya. Beserta wadah-wadahnya di satu kantong kresek, kalian bisa lihat. Wadah infusan, ada wadah suntikannya, juga beserta bekas obat-obatan. Kita juga menemukan botol-botol kecil kayak gini, sepaket. Ya. Ini sepaket guys, sama suntikan. Namanya sih ini ya, Mercibion 5000. Betul? Ya. Bagi kalian, ada yang tahu ini apa? Mercibion ini apa nih? Close up. Mercibion ini untuk apa? Ini kita nggak tahu jujur. Untuk para dokter dan orang-orang medis pasti kalian tahu ini untuk apa. Tapi yang jelas, ini semua itu tidak harus berada di sungai lagi dan lagi, dan ini juga bukan kali pertama kita menemukan limbah seberbahaya ini ataupun limbah medis. Kita sudah peringatkan dengan keras beberapa kali di konten-konten kita. Hari ini kita masih beruntung, kita nggak pernah tahu kedepannya kita akan seperti apa pada saat memang kita berhadapan dengan limbah medis berbahaya seperti ini. Jadi pada intinya mungkin untuk kalian yang memang melakukan pengobatan di rumah, yang memang melakukan pengobatan di rumah sakit ataupun pihak puskesmas, klinik dan lain sebagainya, siapapun itu yang berhubungan dengan limbah-limbah medis seperti ini, tolong lebih bertanggung jawab lagi. Sifat manusiawinya lebih ditonjolkan kembali, karena dengan kalian membuang limbah medis ke sungai seperti ini, itu kalian bisa membahayakan nyawa orang lain. Jangan sampai kenakalan kalian, keteledoran kalian itu membunuh ataupun menghilangkan nyawa orang lain yang sedang melakukan pengabdian untuk negara Republik Indonesia tercinta ini. Pernahkah kamu membayangkan apa yang terjadi dengan obat kedaluarsa, jarum suntik bekas, dan limbah medis lainnya di apotek? Ternyata, limbah tersebut tidak boleh dibuang sembarangan. Video ini akan menjelaskan kenapa pemisahan limbah medis di apotek itu sangat penting. Limbah medis adalah semua sisa bahan buangan yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan, termasuk apotek. Contohnya, jarum suntik bekas, obat yang sudah kedaluarsa, botol obat yang terkontaminasi, kapas atau kasa yang terkena bahan kimia. Semua ini termasuk limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Pemisahan limbah medis berdasarkan jenis limbah dan warna tempat sampah. Pertama, warna kuning untuk jarum, kapas medis dan limbah infeksius. Kedua, warna hitam untuk obat kadaluarsa dan limbah farmasi. Ketiga, warna coklat untuk limbah kimia berbahaya. Selanjutnya, warna putih atau bening untuk kemasan plastik atau kaca yang tidak terkontaminasi. Semua limbah harus ditempatkan di wadah yang tertutup. Diberi label misalnya limbah obat kadaluarsa. Disimpan di tempat khusus. Diserahkan ke pengelola limbah B3 yang berizin. Ini bukan sekadar prosedur, tapi tanggung jawab apotek sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Apa yang terjadi jika limbah medis bercampur? Alasan pertama, peningkatan penyakit infeksi. Bakteri dan virus mudah menyebar ke lingkungan, hewan, dan manusia. Kedua, resistensi antibiotik. Sisa antibiotik yang dibuang sembarangan dapat memicu resistensi, sehingga penyakit menjadi lebih sulit diobati. Dan yang ketiga, meningkatnya kecelakaan kerja. Jarum yang tidak dipisah berpotensi menusuk pekerja.
menyebabkan infeksi hepatitis B, C, HIV, atau luka serius. Kenapa pemisahan limbah penting? Karena untuk mencegah penularan infeksi kepada petugas kesehatan dan masyarakat. Pada gambar terlihat orang bersin akibat terkena flu yang disebabkan oleh penularan infeksi. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan apotek. Untuk mencegah pencemaran tanah dan air akibat obat dan bahan kimia. Memenuhi regulasi pemerintah, yaitu PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Jadi, pemisahan limbah medis bukan pilihan, tapi kewajiban. Mulai sekarang, mari dukung apotek yang peduli terhadap lingkungan. Karena kesehatan bukan hanya untuk manusia, tapi untuk bumi kita juga. Pemisahan limbah medis adalah tanggung jawab kita, demi lingkungan yang sehat. Jadi siapa lagi kalau bukan kita? Saatnya sudah